Bismillahirrahmanirrahim. Rabi ibn Haytham rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur. Beliau, teman-teman sekalian, menggali sebuah liang lahat ya, di belakang rumahnya. Bisa kita bahasakan kuburan, tapi sebenarnya lebih tepat liang lahat karena dia bukan untuk dikubur di situ sebenarnya. Hanya dijadikan sebagai bahan muhasabah. Setiap hari dia masuk ke lubang tersebut, dia duduk sendirian merenung dinding kuburan yang sempit tanah. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ada ayat yang menjelaskan tentang nanti akan ada orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Semoga kita tidak termasuk ini ya. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia lagi. Untuk apa? Untuk duduk lagi sama istri, suami, anak-anak, untuk mengembangkan usahaku, untuk membangun instansi yang aku sudah programkan, untuk masuk ke ajang politik bersaing lagi, supaya aku bisa jadi presiden, jadi menteri, jadi... Bukan. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga pada saat kau kembalikan aku ya Tuhanku, aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Yang dia nyesali nanti, yang kita sesali, na'udzubillah teman-teman, pada saat meninggal itu. Kok dulu sholat duha aku itu ada yang luput ya? Kok dulu aku tidak sempat sholat di masjidnya? Kok itu ada orang miskin tidak sempat aku sedekah? Kok orang tua aku nggak sempat aku bakti? Kok teman-temanku yang sakit aku tidak jenguk? Kok kenapa majelis ilmu yang itu aku tidak hadiri? Itu yang orang sesali pada saat mati. Berharap kembali ke dunia, sujud sekali lalu mati. Saking butuhnya dengan amal saleh. Beruntung sekali teman-teman sekalian. Orang-orang yang betul-betul mengisi waktunya dengan baik. Mengisi waktunya dengan baik. Hasan Basri berkata, wahai anak Adam, kau ini hanya hitungan. Kau ini hitungan. Setiap kali kau bangun di pagi hari, berkuranglah hitunganmu itu. Jangan ikuti orang muslim sibuk ulang tahun. Wow, makin jadi-jadi. Makin jadi-jadi. Makin di ulang tahun mabuk-mabukan, makin berzina, makin na'udzubillah min dzalik. Selain memang ulang tahunnya tidak ada dalam Islam. Ada ulang tahun dalam Islam, tradisi mereka. Tiup lilin, makan kue, pesta-pesta. Akhi dan ukhti, bertambah satu hari saja, syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bergegas kalau punya dosa, taubat. Bergegas menyempurnakan ibadah kalau tadinya kita belum beribadah. Sampai Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, sudah semestinya seorang mukmin mengejar amal-amal ibadah dia yang berkurang, yang kurang. Bahkan yang bisa diqadha sama dia. Kalau memang ada yang bisa diqadha, tentu tidak semuanya ya. Misal dia udah biasa baca istighfar satu hari 100 kali. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Satu hari dia lalai, dia sakit, dia nggak sempat. Tiba hari kedua, nggak ada salahnya dia membaca lagi istighfar itu. Segera, karena kemarin dia tidak sempat baca. Atau hari ini dia baca 200 karena kemarin 100 luput misalnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan bagi dia. Ya. Juga sisi yang lain, kematian itu bagi orang beriman ini, yang memang mempersiapkan dirinya beramal saleh, adalah awal segalanya. Awal segalanya. Mati itu kebahagiaan. Mati sama dengan kebahagiaan bagi orang beriman. Bahagia. Lepas dari segala macam cobaan dunia. Lapar, haus, ngantuk. Segala macam. Gangguan orang, fitnah, gunjing. Sukses, gagal. Berhasil sekali. Turun lagi nanti. Nggak ada lagi semua. Sudah selesai. Ahli surga makan bukan karena lapar. Orang kalau makan karena lapar, maka dia targetnya bukan menikmati, tapi menghilangkan laparnya. Anda pernah lapar kan?
Pada saat Anda lapar, targetnya adalah menghabiskan makanan itu. Bagaimana hilang laparnya? Maka orang lapar tidak perlu mengetahui makanan enak atau tidak. Tapi kalau orang tidak lapar, maka dia akan nikmati makanan. Begitu keadaan ahli surga. Mereka makan bukan karena lapar. Mereka minum bukan karena haus. Ya. Bahkan dinukil dari beberapa pendapat ulama, di surga orang sudah tidak tidur lagi. Kenikmatan abadi. Luar biasa kenikmatan yang selalu selamanya, kata Allah SWT, khalidina fiha. Kita sedang menuju kepada itu. Makanya para salaf, kalau ada yang mau meninggal antara mereka, teman-temannya datang mengatakan berita gembira buat kamu. Kok orang mau mati dibilang berita gembira? Kalau kita yang belum paham agama kadang-kadang nangis. Berita gembira buat kamu. Mereka senyum. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah. Sebentar lagi kau akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Sebentar lagi kau akan melihat hasil daripada amal solehmu. Bergembira. Mereka sangat gembira. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran masalah itu. Orang mukmin kalau meninggal dunia, maka akan datang malaikat yang menjelaskan kepada mereka, mengatakan, Allah khawfu, jangan kalian takut. La khawfun alaikum wala antum tahzanun. Ya. Ada jelaskan dalam ayat Al-Quran ya. Tapi ini kurang lebih perkataan malaikat mengatakan bahwasanya jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Jadi gembira buat mereka. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah kematian bagi orang kafir, orang munafik, akhir segalanya. Selesai urusannya. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, nggak ada lagi pertolongan. Anaknya yang muslim, biar doakan dia nggak ada gunanya. Nggak bisa lagi. Jadi musibah paling besar, naudzubillah, orang meninggal dalam keadaan ini. Makanya Allah SWT mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tiket paling mahal. Jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Karena walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia belum membatalkan keislamannya, meninggal dalam keadaan berzina, minum khamr, mencuri, segala macam. Kalau dia tidak sempat taubat dan berat, amal solehnya tidak mencukupi untuk mengimbangi nanti itu di timbangan amal, dia masuk neraka dulu. Tapi diistilahkan dengan usatul mukminin, mereka ahli maksiat dari orang-orang kalangan orang beriman, setelah bersih dosanya akan dimasukkan ke dalam surga. Sampai banyak riwayat yang sudah saya jelaskan ya. Kalau teman-teman lihat di playlist YouTube ada kajian kita tentang kajian kitab ya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Itu insya Allah teman-teman saya ajak untuk mengikuti. Saya akan mereview kembali, tapi memang tentang bab nerakanya saja ya. Itu di hari Senin sore, 3:30 sore. Waktu Indonesia Barat insya Allah kita ada kajian membahas kumpulan doa-doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu ada, kita sekarang sedang membahas doa-doa akhir, di tasyahud akhir sebelum salam. Nah di antara doakan itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Kemarin sudah kita jelaskan tentang masalah kuburan. Nanti kita akan masuk insya Allah senin akan datang nih, wa a'udzubika min adzabi jahannam. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka jahannam. Itu akan kita jelaskan juga. Nah, orang-orang beriman yang bermaksiat, di situ disebutkan banyak riwayat, mereka kalau dia orang beriman akan keluar dari neraka. Dan mereka akan dicelupkan, dimasukkan ke sungai atau laut kehidupan, sungai kehidupan. Maka mereka akan tumbuh, ya, bersih dari luka-luka mereka segala macam itu, sebagaimana tumbuhnya tanaman di saluran air. Berwarna kuning-kuning, kata Nabi SAW, tidakkah kalian melihat mereka tumbuh seperti berwarna kuning kehijauan dan masih lemas? Nah, seperti itu kurang lebih. Tapi bagi orang kafir, naudzubillah, selamanya. Tentu juga kita sebagai orang beriman teman-teman, jangan terus lalai dalam kemaksiatan. Karena kalau kita lalai dalam kemaksiatan selalu saja tidak mau taubat, maka kita akan merasakan neraka dulu, naudzubillah. Sebelumnya sisa kubur. Untuk apa? Kenapa enggak langsung jadi orang selamat aja? Ya kan? Jangan menjadi orang yang merepotkan diri. Maka jadilah orang mukmin yang cerdas. Setiap hari dia akan mengisi hari-hari, detik-detik hidupnya
semua persiapan amal yang akan dia lakukan. Dan ingat, sekali lagi ingat saudaraku seiman, amal yang Anda lakukan untuk Anda, Allah tidak butuh. Sehingga maksimalkan.